Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arba SPD dengan NIM 2301 869 060 Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Sanggar, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan ketiga di LPTK Universitas Mahasiswati Denpasar. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Sanggar, Kabupaten Bima. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi sejarah Kerajaan Majapahit dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat semua? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ya, Pak. Agama dan tempat lain kita masing-masing. Maka yang memimpin doa pada saat hari ini adalah ketua kelas. Jadi Pak Guru minta kepada pelaku. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? Berarti satu orang yang tidak hadir ya? Kita akan memasuki materi tentang kerajaan Majapahit. Jadi di sini Pak Guru perlu informasikan pada kalian bahwa capaian pembelajaran yang kita harapkan pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun di materi ini, Pak Guru memakai model pembelajaran yaitu model PBL, yaitu problem based learning. Nah, coba lihat anak-anak sekalian bahwa di situ ada kriteria capaian tujuan pembelajaran. Coba kan bacakan kriteria di sini. Peserta didik mampu menganalisis perkembangan kerajaan Majapahit di Indonesia. Oke, tadi kalian sudah membaca kriteria capaian tujuan pembelajaran. Di situ yang Pak Guru harapkan pada kalian adalah kalian mampu menganalisis perkembangan kerajaan Majapahit. Dalam artian di sini kalian harus mencari tahu kapan, di mana dan bagaimana kerajaan Majapahit itu ada di Nusantara. Nah, terus selanjutnya kalian harus mampu mengkomunikasikan. Artinya di sini kalian harus ada umpan balik antara satu dengan yang lain. Pemahaman bermakna. Di sini pemahaman bermakna ini dengan adanya materi kerajaan Majapahit ini, kalian diharapkan ya pertama memahami materi ini, peserta didik mampu memahami kerajaan yang berkembang
dan meneladani sikap tokoh. Sikap baik para tokoh. Begini ya, Pak Guru berkenalisa sedikit tentang itu kejadian sudah lampau sekali. Nah, apakah kita meneladani tokoh-tokohnya? Apakah kita meneladani masalah sumber dan budayanya? Apakah kita meneladani masalah kebudayaan? Apakah itu? Tapi yang jelas di sini Pak Guru minta kepada kalian meneladani tokoh-tokoh Yang bersangkut paut. Dan pertanyaan ini yang berkaitan masalah gambar di atas. Kira-kira buah apa ini? Apa? Nangka. Bicara. Ya. Bapak itu Itu bahasa apa bila itu? Nah, kenapa Pak Guru munculkan foto itu di depan kalian? Kalian pernah memanjat pohon itu enggak? Pernah. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan dari pohon itu? Ambil buahnya. Gimana rasanya? Enak. Masa? Kayak buku leceng. Mungkin yang kalian pandai itu bukan buah itu, bukan pohon itu. Siapa yang tahu dengan buah dan pohon itu? Saya, Pak. Oke. Silakan, kenapa dengan pohon itu? Ternyata pohon itu namanya pohon maja. Saya pernah mengambil buahnya dan memakannya. Ternyata rasanya sangat baik, Pak. Umat tadi suara tadi mengatakan bahwa dia pernah memanjatnya. Ternyata dia pernah mengambil, dia pernah makannya. Ternyata rasanya pahit. Nah, itu kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini adalah kerajaan Majapahit. Ternyata nama Majapahit itu diambil dari buah atau biasa kalian sebut dengan pohon bahasa Bimanya pohon buah. Oke. Kira-kira di depan pernah kalian lihat nggak? Gambar depan. Pernah lihat nggak? Oke. Kira-kira siapa yang bisa menganalisis tentang tokoh di depan? Saya, Pak. Oke. Menurut saya, tokoh di dalam gambar tersebut adalah tokoh Gajah Mada. Karena pada saat ini kita membahas tentang kerajaan Majapahit yang pernah diperluaskan wilayahnya oleh Gajah Mada. Oke, tepuk tangan. Pada saat itu dia juga pernah mengatakan sumpah nyata, tetapi saya tidak mengetahuinya. Oke, siapa yang bisa? Saya, Pak Guru. Waduh, mantap. Kalau udah salah, Pak Guru, Ya. Oke, silakan. tidak akan pernah istirahat sebelum menguasai Nusantara, Pak Guru. Bersama satu program. Aduh, tepuk tangan. Tadi kalian sudah menganalisis tentang tokoh di depan. Ternyata itu iya benar. Itu adalah gambarnya Pati Gajah Mada yang pernah menyatukan Nusantara. Dan sampai saat ini Nusantara yang kita sebut sebagai NKRI salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit dengan sumpah palapa yang dia dikenal dengan tidak akan pernah istirahat dengan baik kalau belum menguasai Nusantara. Tepuk tangan untuk teman-temannya ya. Peta konsep materi kerajaan Majapahit. Nah, di situ kalian akan melihat lokasi dan bentuk sejarah kerajaan Majapahit. Kedua, silsilah kerajaan Majapahit. Ketiga, keadaan masyarakat dalam kehidupan sosial. Lanjut,
keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi, masa kejayaan kerajaan Majapahit, dan keruntuhan kerajaan Majapahit. Nah, silsilah kerajaan Majapahit atau Raja Majapahit. Ternyata kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bisa dikatakan kerajaan yang diasingkan. Kenapa Pak Guru katakan kerajaan diasingkan? Karena memang kerajaan Majapahit ini adalah pecahan dari kerajaan Sriwijaya. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Oke. Silakan. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan silsilah keturunan Majapahit. Maka saya lihat tadi juga peta negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus yang saya tanyakan adalah masa kepemimpinan siapakah Raja Majapahit menguasai Nusantara? Oke, tepuk tangan, pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui, benar apa yang dipertanyakan oleh teman-temannya. Kerajaan Majapahit menguasai wilayah Nusantara adalah kerajaan atau raja yang namanya Hayam dengan paktinya Gajah Mada. Nah, di awal tadi sudah disebut. Maka dari itu, Hayam ini mampu membawa Nusantara ke kancah internasional sebagai wilayah kerajaan maritim. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk tangan. Oke. Kegiatan kita yang sebenarnya yaitu kegiatan diskusi. Maka Pak Guru minta kalian bentuk kelompok, 6 kelompok. Ada RKPD masing-masingnya. Ya. Nanti kalian sambil melihat RKPD, sambil kalian nonton video tentang perkembangan dan kerugian zaman kerajaan Majapahit. Kisah antara tahun 1478 hingga 1527, tradisi Jawa menggambarkan tahun 1478 sebagai wafatnya Pendeta Taruni, yang juga dianggap sebagai waktu pergantian. Waktunya sudah selesai untuk melakukan eksplorasi tentang materinya masing-masing. Maka tibalah waktunya kita akan mendiskusikan tentang kelompok dan materinya masing-masing. Oke, jadi Pak Guru kita yang tampil pertama adalah kelompok 1. Jadi kelompok 1 dipersilakan untuk tampil di depan. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lokasi dan struktur sejarah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arodatul Bila dan di samping saya ada teman saya. Pemateri, aku Suryati sebagai pemateri, satu Hidayat sebagai dan materi selanjutnya saya kembali ke pemateri. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Sejarah kerajaan Majapahit dimulai pada tahun 1293 Masehi bersamaan dengan penempatan Raden Wijaya sebagai raja pertama berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis. Sumber sejarah kerajaan Majapahit memiliki sumber sejarah di antaranya Kitab Negara Kertagama, para raton, prasasti, serta berita. Sekian materi dari kami. Kami mohon maaf
jika ada yang ingin bertanya silakan. Untuk diketahui, sesi pertama kami hanya membuka 2 pertanyaan. Perkenalkan, saya atas nama Bindani dari kelompok 4 ingin bertanya kepada para kompetitor. Pertanyaannya, jelaskan apa saja nilai-nilai kehidupan masyarakat yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Lagi? Yes. Dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang letak geografis. Di manakah letak geografis Kerajaan Majapahit? Terima kasih kepada Nanda Sefa dan Siti Madani yang sudah bertanya. Pak, untuk sesi kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Madani. Pertanyaan, jelaskan apa saja nilai-nilai kehidupan masyarakat. Yang pertama, rakyat memahami Mahamantri Kantrini diisi oleh para putra raja. Yang kedua, rakyat mandiri pikiran para menteri yang ikut adil membuat kebijakan pemerintah. Yang ketiga, Dharmadayaksa, para pejabat terkait hukum keagamaan. Yang keempat, Hattara Sabtaprabu, Dewan Pertimbangan Kerajaan. Di mana sedikit apakah bisa dimengerti? Baik, jawabannya cukup. Ya, tepuk tangan Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Agi Sefa. Pertanyaannya, di manakah letak geografis Kerajaan Majapahit? Letak geografis Kerajaan Majapahit yaitu Kerajaan Majapahit dibangun di atas Sultan Serik sekitar tepi Sungai Berantas, berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Berantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah majah yang pahit di daerah tersebut. Bagaimana Agi Sefa? Tanya. Mungkin Anda yang baik bisa menanggapi jawaban dari kelompok 1. Jika ada. Saya ingin menanggapi dari jawaban si kelompok 1. Tapi yang saya tidak pahami, rajanya siapa pada saat itu? Baik, kami akan lebih perjelas jawaban dari Haji Firus. Raden Wijaya atau Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Bergelar Sri Kertaraja Jasa Jayawardana atau lengkapnya Nararya Sangramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Bagaimana Haji Firus, bisa diterima? Jawab. Oke, tepuk tangan. Ini materinya sangat menarik menurut saya. Jadi, saya tertarik sekali dengan pertama masuknya kewilayahan pembuangan Raja Raden Wijaya. Kira-kira alasan Raden Wijaya membuka hutan sari sehingga disebut hutan itu menjadi perkampungan atau kerajaan Majapahit yang berakar dari dua majap. Terima kasih sanggahan dari kelompok 2 untuk memperjelas materi kami pada hari ini, dan kami akan
menjawabnya. Karena bersama pengikutnya yang masih setia dan beberapa pasukan tersisa, Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke dalam hutan di sekitar sungai. Karena taktik cerdik dari Jaya Katuang tersebut, Raden Wijaya pun gagal menyelamatkan kerajaan Sigasari dari serangan pemberontakan. Karena bersama para pengikutnya yang masih setia dan beberapa pasukan tersisa, Raden Wijaya kemudian melarikan diri ke dalam hutan di sekitar sungai Brantas. Karena taktik cerdik dari Jaya Katuang tersebutlah, Raden Wijaya pun gagal menyelamatkan kerajaan Singasari dari serangan pemberontakan. Itu jawaban dari kami. Gimana Alfat Unisa sedikit? Kita tepuk tangan buat dia. Oke. Titik opini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang silsilah Raja Kerajaan Majapahit. Di sini saya sendiri sebagai moderator atas nama Ridin Andriani, dan di samping saya sebagai pemateri 1, itu sebagai pemateri 2. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Pada mulanya Raden Wijaya membuka hutan di tepi sungai Brantas. Desa ini kemudian berkembang pesat di tahun 1293 dan menjadi kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang silsilah Raja Kerajaan Majapahit. Di sini saya sendiri sebagai moderator atas nama Ridin Andriani, dan di samping saya sebagai pemateri 1, itu sebagai pemateri 2. Saya ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika kerajaan Majapahit tidak runtuh? Kerajaan Majapahit. Kami akan menjawab pertanyaan dari M. Adli Fairuz dari kelompok 4. Pertanyaannya ialah apa yang menjadi penyebab kemunduran kerajaan Majapahit? Yaitu yang pertama, sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada raja-raja Majapahit yang cakap dalam memerintah. 2. Adanya perang saudara yang dikenal dengan perang Paregreg yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit. 3. Dibaginya kekuasaan di dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekeluargaan atau lebih dikenal dengan tahun 1405 sampai 1406 nepotisme. 4. Kemunduran bidang perdagangan disebabkan karena Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat-pusat perdagangan yang sangat luas itu. 5. Pemberontakan yang dilakukan oleh seorang bangsawan Majapahit Bre Kertabumi tahun 1468 dan ekspansi Kesultanan Demak ke wilayah-wilayah Majapahit baik di pesisir maupun pedalaman Pulau Jawa. Baik, kepada M. Adli Fairuz, apakah bisa diterima, dan kepada teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa yang akan terjadi jika kerajaan Majapahit tidak runtuh di wilayah Nusantara? Jika kerajaan Majapahit tidak mengalami kejatuhan, kemungkinan besar sejarah Indonesia dan Asia Tenggara akan berlangsung dengan cara yang sangat berbeda.
Beberapa hal yang mungkin terjadi termasuk 1. Kontinuitas kekuasaan. Jika Majapahit tetap kuat, kemungkinannya akan tetap menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Ini bisa berarti pertumbuhan dan ekspansi lebih lanjut ke wilayah-wilayah tetangga, serta penguasaan atau perdagangan di wilayah Asia Tenggara. 2. Pembentukan identitas nasional. Kehadiran yang berkelanjutan dari kerajaan Majapahit mungkin telah membentuk identitas nasional yang lebih kokoh bagi masyarakat Indonesia modern. Baik, kepada saudara Fabian, apakah bisa diterima? Oke, siap. Saya tertarik dengan kebudayaannya. Kira-kira budaya yang dimainkan seperti apa? Terima kasih kepada Siska Liana yang telah memberikan sanggahan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Siska Liana. Budaya yang dimainkan oleh kerajaan Majapahit ialah 1. Seni dan arsitektur. 2. Sastra. 3. Sistem tulisan. 4. Agama. 5. Sistem pemerintahan. 6. Tradisi dan upacara. 7. Pendidikan dan pengetahuan. Apakah Siska Liana bisa menerima jawaban dari kami? Jadi kesimpulannya adalah coba kalian pahami dan dengarkan hasil diskusi kalian tadi yang berkaitan masalah hasil yang paling kalian monumental di sini maksudnya adalah seperti apa? Seperti candi, ya, seperti agama-agama, Buddha, seperti budaya-budayanya, ekonominya. Nah, semua itu yang terlepas dari tokoh-tokoh yang Sriwijaya. yang bernama Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Raja Majapahit menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang paling kita kenal dengan semboyan Raja Majapahit adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Refleksi dari kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran seperti tadi. Kira-kira pertanyaan Pak Guru, kalian setelah mengikuti pelajaran sejarah hari ini kira-kira bagaimana menurut kalian? Apalagi? Saya salah menilai setiap aktivitas sama Senang bagaimana itu? Bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang masa Majapahit. Kerajaan Majapahit, tepuk tangan luar. Nah, ketika refleksi identifikasi sudah kalian implementasikan, maka asesmen. Nah, asesmen ini adalah motivasi sebelum menutup. Ya, Pak Guru akan berikan motivasi dulu. Ya, kita semangat. Masa depan kalian masih banyak. Ya, cita-cita kalian itu masih segini lagi. Ya, nasib dan takdir itu hal yang berbeda. Takdir tidak bisa dirubah, tapi nasib bisa dirubah. Selama nafas masih di bawah badan, berarti nasib kita masih bisa dirubah sampai kapanpun. Nah, bisa mengerti? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin Pak Guru sebelum menutup kegiatan pelajaran ini, seperti biasa kita akan menutup dengan doa ya. Maka yang menutup dengan doa di sini Pak Guru minta kesiapan untuk kelas untuk berdoa. Silakan kelas. Hari pelajaran ini terlebih dulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa setelah belajar. Berdoa mulai. Amin.